Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang seperti sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang ini. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejiwa, selamat datang di Pokari Podcast bareng Rin. Saya Desi Rindiani Arahman sebagai host di podcast kali ini. Di sini kita akan menjelajahi dunia hukum dan menggali berbagai peraturan dan kasus yang penting untuk dibahas. Kali ini kita akan berbincang tentang cyberbullying sebagai tindakan kejahatan pidana di era digital. Saya ditemani oleh dua kakak cantik dari komunitas Yayasan Sejiwa. Di sebelah kiri saya ada Kalini. Kalini, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Dan di sebelah kiri saya ada Kamei. Kamei, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Jadi kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Kali ini mohon jelaskan kepada sahabat-sahabat Sejiwa bagaimana sih dampak cyberbullying dan bagaimana hukum melindungi korban cyberbullying? Baik, terima kasih kepada Kak Ririn yang udah undang kita berdua dalam podcast seru kali ini. Sebelumnya saya mau kenalin dulu nih, di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan sahabat saya Kamei. Kita dari komunitas Yayasan Sejiwa, di mana yayasan ini dibentuk untuk fokus pada pemberdayaan dan perlindungan korban bullying. Nah, jadi topik pembahasan kita pada kali ini sangat seru ya, mengenai tentang cyberbullying. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih cyberbullying itu? Jadi cyberbullying adalah bentuk perundungan yang terjadi melalui teknologi digital seperti platform media sosial, pesan teks, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi sekarang kan kita hidup di dalam dunia digital ya, apa-apa dikit langsung viral nih. Oleh karena itu kita semua perlu tahu apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari cyberbullying. Nah, jadi sahabat jiwa, cyberbullying dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya adalah kesehatan mental, di mana korban sering mengalami depresi, kecemasan, stres, dan bahkan lebih berbahayanya adalah memicu terjadinya percobaan bunuh diri. Kemudian ada juga dampak emosional, harga diri korban menurun karena korban merasa depresi, malu, dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang terakhir yang perlu kita ketahui yaitu dampak pada pendidikan serta dampak pada pekerjaan, di mana cyberbullying dapat mengganggu konsentrasi dan performa pada saat proses pembelajaran maupun proses menyelesaikan suatu pekerjaan itu. Korban merasa sering tidak aman, yang bisa berdampak pada karir serta pada penunjangan mutu pendidikan dari korban. Selain itu, sahabat jiwa, kita perlu tahu nih apa saja sanksi dari cyberbullying yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merujuk pada pasal 27 ayat 3, mengatur tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengundang penghinaan atau pencemaran nama baik. Sanksi ini diberikan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda sebesar 570 juta. Selanjutnya, pada pasal 29 mengatur tentang larangan mengirimkan ancaman melalui media elektronik dengan tujuan untuk menakut-nakuti atau merugikan orang lain. Sanksi yang diberikan dari pelanggaran ini berupa hukum pidana dengan penjara maksimal 12 tahun penjara atau denda sebesar 12 miliar. Kemudian pada pasal 27 ayat 1 mengatur juga nih tentang larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang melanggar kesusilaan. Sanksi yang diberikan itu berupa hukum pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda sebesar 1 miliar. So, sahabat jiwa, kita selaku netizen tidak etis banget nih kalau kita menyalahgunakan penggunaan platform media sosial untuk melakukan kejahatan.
Jadi saya harap dengan adanya podcast ini kita semua dapat sadar untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa dampak cyberbullying itu berdampak besar pada psikologis korban loh. Jadi hukum mengambil perannya untuk mengatur dan mengontrol tindak kejahatan dalam bentuk cyberbullying. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu Kak Mei boleh jelaskan sedikit nih kepada sahabat-sahabat sejiwa, bagaimana sih hukum pidana memperlakukan anak sebagai pelaku? Baik Kak Ririn, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan ini sangat-sangat menarik untuk dibahas kali ini pada podcast kita tentang cyberbullying. Iya. Pertanyaannya, bagaimana hukum pidana memperlakukan anak yang sebagai pelaku? Iya. Hukum pidana di Indonesia memiliki pendekatan khusus dalam memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini didasari oleh prinsip perlindungan terbaik bagi anak dan penghindaran pemidanaan. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, yaitu batasan usia. Anak yang dimaksud dalam hukum pidana adalah seseorang yang berusia di bawah umur 18 tahun. Yang kedua, peradilan pidana anak. Anak yang melakukan tindak pidana tidak diadili di pengadilan umum, melainkan di pengadilan anak. Yang ketiga yaitu prinsip restoratif justice. Hukum pidana anak menekankan restoratif justice sebagai pendekatan utama dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana. Yang keempat yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana berbeda dengan orang dewasa. Yang kelima, perlindungan hak anak. Anak pelaku tindak pidana memiliki hak-hak khusus yang harus dijamin, seperti hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali. Terus yang kedua, hak untuk dipublikasikan identitasnya. Yang ketiga yaitu hak untuk mendapatkan rehabilitasi dan registrasi sosial. Dan yang terakhir yaitu peran orang tua dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah anak melakukan tindak pidana dan mendukung pemulihan anak pelaku. Kesimpulan di sini yang bisa kita ambil yaitu hukum pidana di Indonesia memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan pendekatan yang restoratif dan berorientasi pada pemulihan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan menghindari pemidanaan yang dapat berdampak negatif bagi perkembangan anak. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih terus berkembang dan memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana dapat mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kesempatan kedua untuk menjadi warga negara yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Kak Ririn. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat sejiwa telah mendengarkan podcast kami yang sangat menarik hari ini ya, tentang cyberbullying. Semoga apa yang kalian mendengar dapat menambah wawasan kalian. Dunia edukasi, Inspirasi dan pengetahuan di telingamu.